Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah anak-anak hebat sudah siap belajar? Sudah dipersiapkan alat belajarnya? Sudah ya. Anak-anak hebat, hari ini kita masih belajar di tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku. Subtema 1, Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu anak-anak mampu mengetahui tempo serta tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu. Yang kedua, anak-anak mampu menyanyikan lagu dengan nada yang benar. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi keragaman agama yang ada di Indonesia. Anak-anak yang hebat, Indonesia memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasanya, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu nasional. Apakah anak-anak ada yang tahu lagu nasional apa? Betul, lagu nasional itu adalah Satu Nusa Satu Bangsa yang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan satu bangsa meskipun berbeda-beda. Mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Kita mulai ya. Pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Apa sih itu tempo? Tempo merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Macam-macam tempo ada 3. Yang pertama, allegro, yang berarti cepat, lebih dari 60 ketukan per menit. Yang kedua, moderato, yang artinya sedang, ada 60 ketukan per menit. Dan yang ketiga, largo, yang berarti lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, tadi ketika kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, cenderung lambat temponya, sehingga itu disebut dengan largo. Selain beragam suku bangsa dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agama kalian? Apakah anak-anak tahu apa agama teman-temanmu di sekitarmu? Bu Guru akan membacakan sebuah teks yang berjudul Keberagaman Agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa Indonesia, bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat yang membawa ajaran agama Islam.
Kemudian datang bangsa Eropa yang membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina yang membawa ajaran agama Konghucu. Sehingga di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Jadi anak-anak, sebenarnya keberagaman agama di Indonesia itu sudah berlangsung sejak lama, yaitu dengan datangnya pedagang asing yang datang ke Indonesia dari berbagai negara. Jadi, keberagaman agama di Indonesia ada 6 agama ya. Yang pertama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bu Guru akan menjelaskan, agama Islam, ibadahnya ada di masjid. Kitab sucinya, Al-Quran. Hari besarnya yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kemudian Katolik, beribadah di gereja, kitab sucinya Injil, hari besarnya seperti hari Natal. Begitupun dengan Kristen, agama Kristen beribadah di gereja, kitab sucinya Injil. Kemudian ada Hindu, beribadah di pura, kitab sucinya Weda, hari besarnya hari raya Nyepi. Kemudian ada Buddha, tempat ibadahnya ada di wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya hari raya Waisak. Kemudian yang terakhir ada agama Konghucu, tempat ibadahnya ada di Klenteng, kitab sucinya Sishuwujing, dan hari besarnya hari raya Imlek. Itulah keberagaman agama di Indonesia. Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.